Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqamah dengan NIM 19101212 dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi gerak. Nah, seperti apa? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Baik, dari pembelajaran kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu gerak pada benda, yang kedua gerak pada tumbuhan, dan yang ketiga gerak partikel pada reaksi kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat benda yang bergerak. Bahkan kita sendiri loh yang menggerakkannya. Pernahkah kalian memperhatikan mobil yang berjalan, kereta yang berjalan, dan lain-lain? Jika kita perhatikan, semua benda yang bergerak tersebut membentuk suatu lintasan. Lintasan tersebut adalah lintasan lurus. Coba perhatikan video berikut ini. Dari video tersebut, timbullah beberapa pertanyaan, seperti apa yang terjadi pada mobil, mengapa mobil dikatakan bergerak, dan bagaimana bentuk lintasan mobil tersebut. Dari video tersebut, kita mengetahui bahwa suatu benda dikatakan bergerak adalah karena mengalami perubahan kedudukan dari titik acuannya. Titik acuan adalah suatu titik untuk memulai pengukuran perubahan kedudukan benda. Adapun titik-titik yang dilalui suatu benda ketika bergerak disebut lintasan. Sedangkan gerak lurus adalah gerak yang mempunyai lintasan lurus. Lalu, apa itu jarak dan perpindahan? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh dengan memperhatikan arahnya. Baik, kita kembali lagi pada video mobil yang berjalan tadi. Ketika mobil berjalan sejauh 500 meter, maka kita mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Nah, pertanyaannya, seberapa cepat mobil tersebut menempuh jarak 500 meter tersebut? Nah, besaran fisis yang menjelaskan seberapa cepat benda bergerak adalah kelajuan. Kelajuan adalah perubahan jarak terhadap posisi awalnya dalam suatu selang waktu tertentu tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan kecepatan adalah kelajuan dengan memperhatikan arahnya. Secara matematis, persamaan kelajuan dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu Pi sama dengan S dibagi T. Pi ini adalah kecepatan, dan S adalah jarak, serta T adalah waktu. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Baik manusia, hewan, atau tumbuhan, semuanya dapat bergerak. Namun, pergerakan pada tumbuhan berbeda seperti yang dilakukan oleh manusia dan juga hewan. Jika manusia dan hewan dapat melakukan gerakan aktif, maka tumbuhan hanya mampu melakukan gerakan pasif. Gerakan pasif pada tumbuhan dapat terjadi setelah mereka mendapatkan rangsangan atau stimulus. Klasifikasi gerak pada tumbuhan. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Yang pertama yaitu gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Seperti yang terlihat pada gambar, jika kamu mengamati daun tumbuhan Hydrilla verticillata,
kamu akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun. Di dalam sel daun tersebut terdapat cairan yang disebut sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat butiran bulat berwarna hijau yang disebut kloroplas. Jika kamu mengamati kloroplas tersebut secara cermat, kamu akan melihat kloroplas tersebut bergerak berkeliling atau berotasi di dalam sel yang disebut gerak siklosis. Pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Maka gerak ini termasuk ke dalam gerak endonom. Kemudian gerak yang kedua yaitu gerak higroskopis. Gerak higroskopis ialah gerak yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan kadar air. Contohnya pada buah polong-polongan seperti kacang kedelai, buah cangkring, dan buah biduri. Ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Membukanya buah polong tersebut merupakan salah satu contoh gerak higroskopis. Kemudian gerak esionom. Gerak esionom yaitu gerak yang dipengaruhi rangsang dari luar. Gerak esionom dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gerak tropi, yaitu gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya terpengaruh oleh arah datangnya rangsang. Kemudian gerak taksis, yaitu gerak bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Kemudian gerak nasti, yaitu gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar, tetapi arahnya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Gerak partikel pada reaksi kimia. Sifat kimia adalah ciri-ciri suatu zat yang menyatakan apakah zat itu dapat mengalami perubahan kimia tertentu. Perubahan kimia adalah perubahan yang mengubah identitas zat dalam suatu materi. Pada perubahan kimia terbentuk zat baru. Terjadinya suatu reaksi kimia dapat diketahui dari perubahan yang diakibatkan oleh reaksi tersebut. Beberapa perubahan tersebut adalah terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, terbentuknya gas, dan adanya perubahan suhu. Dalam reaksi kimia, terdapat reaksi kimia yang menghasilkan perubahan warna dan reaksi kimia yang menghasilkan perubahan suhu. Baik yang pertama yaitu reaksi kimia yang menghasilkan perubahan warna. Adapun contoh reaksi kimia yang menghasilkan perubahan warna yaitu reaksi antara larutan tepung kanji dan iodium dapat diketahui dari perubahan warna yang terjadi. Larutan kanji berwarna jernih, iodium berwarna coklat. Jika keduanya dicampurkan akan membentuk warna biru. Jika ditambahkan vitamin C, maka iodium akan bereaksi dengan vitamin C, membentuk zat kimia lain yang tidak berwarna. Jadi, reaksinya dapat diketahui dari perubahan warna yang terjadi. Kemudian yaitu reaksi kimia yang menghasilkan perubahan suhu. Suatu reaksi kimia yang menghasilkan energi dinamakan reaksi eksoterm. Jika energi tersebut berupa panas, dapat mengetahuinya dengan mengukur kenaikan suhunya. Adapun contohnya yaitu pada reaksi pembakaran. Sedangkan suatu reaksi kimia yang memerlukan energi dinamakan reaksi endoterm. Contohnya reaksi pada proses fotosintesis. Baik, kesimpulan dari materi hari ini yaitu
Gerak dalam fisika, biologi, maupun kimia merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Pada gerak benda, benda dikatakan bergerak karena mengalami perubahan kedudukan dari titik acuan. Pada gerak tumbuhan, berdasarkan asal datang rangsangannya, dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Pada gerak partikel, pada reaksi kimia berkaitan dengan perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang mengubah identitas zat dalam suatu materi. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai materi gerak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.